Para sahabat, saya terus mengikuti perjalanan reformasi desa atau reformasi kelurahan untuk daerah istimewa Yogyakarta. Saya berinteraksi dengan para pihak, termasuk Biro Tata Pemerintahan Seda DIY yang dipimpin oleh Kanjeng Pangeran Haryo Yudonegoro. Kemudian juga berdiskusi dengan Paramporo Projo, ini para sesepuh, para profesor yang menjadi semacam gawang atau pertimbangan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengawal visi misi gubernur termasuk mengawal reformasi kelurahan. Kami berdiskusi dengan sangat seksama ketika saya datang ke ruang Paramporo Projo itu begitu wow, jadi gedungnya tidak terlalu mewah, bahkan sudah lama, tetapi tertata dengan baik, dengan rapi dan penuh dengan aura. Artinya kalau orang datang ke gedung atau ruang Paramporo Projo itu, orang langsung menyelesaikan, pasti akan sopan, pasti akan menunduk dan diskusi di dalam dengan Profesor Sutaryo, Profesor Amin Abdullah, Pak Suyitno dan sebagainya. Kita diskusi dengan sangat baik, bercerita tentang kebudayaan, tentang sejarah dan sebagainya. Tidak lupa juga diskusi dengan para kepala desa, 392 secara di spot-spot gitu. Dengan Nayan Tokoh, ini Paguyuban, Lurah dan Pamong Desa Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Romo Bopo Gandang Harjanata, ini Lurah Taman Martani di Bogem itu. Kemudian dengan para pihak di Kapanewon atau kecamatan, di kabupaten dan sebagainya. Ini kita merespon menjalankan peraturan Gubernur nomor 40 tahun 2023 tentang reformasi kelurahan. Nah, memang ada banyak yang mau dicapai oleh peraturan gubernur itu. Ada dua sisi, baik itu reformasi birokrasi, pemerintahan kelurahan maupun pemberdayaan masyarakat. Jadi ini dua sisi yang memang harus dijalankan. Ibarat kue Bika Ambon Medan itu ya, bukan Bika Medan yang di Ambon, tapi Bika Ambon yang di Medan itu salah satu atau satu-satunya kue bahkan yang dipanasi dari bawah maupun dari atas, sehingga nanti akan ketemu. Saya selalu sampaikan bahwa reformasi desa, reformasi kelurahan ini menempatkan desa atau kelurahan pada posisi ganda. Pertama, dia sebagai target atau sebagai objek yang diarahkan. Artinya ada visi, ada misi, ada tujuan yang ditekankan oleh gubernur. Desa harus tambah lebih maju, lebih baik, kemiskinan menjadi berkurang, lebih berbudaya, dan yang lebih penting yang pernah disampaikan gubernur, desa itu atau kelurahan itu menjadi ruang hidup, kehidupan, dan penghidupan. Jadi hidup adalah soal ini, soal urip ya, urip ini soal waras, wasis, warek, wasis, waseso gitu ya. Kemudian yang kedua, kehidupan itu adalah bebrayan, ini konsep sosial politik. Bebrayan itu ya soal persatuan, kerukunan, pergaulan masyarakat dengan desa, desa dengan masyarakat, pergaulan antar desa dan sebagainya gitu. Kemudian yang nomor 3 adalah penghidupan, ini adalah konsep ekologi dan ekonomi yang artinya nanti kita akan mengarah pada adil makmur gitu ya. Jadi bagaimana desa atau kelurahan itu menjadi ruang, menjadi sumber penghidupan gitu. Jadi konsepnya ini tagline yang mau saya sampaikan bahwa reformasi kelurahan itu membuat hidup lebih hidup, sekaligus juga membuat hidup yang menghidupkan kehidupan dan hidup yang menghidupi penghidupan. Ini punya cita-cita yang mulia dan saya mengingatkan agar reformasi kelurahan ini menjadi tonggak ya, menjadi tonggak kedua, karena dulu pada 1946 sampai 1948 ini saya anggap sebagai tonggak pertama reformasi kelurahan yang memperoleh prestasi yang gemilang ya, yang artinya
Di sana ada emansipasi desa untuk masyarakat setempat maupun untuk republik gitu. Kemudian yang kedua, ini desa sebagai subjek. Nah ini yang penting ini. Jadi subjek itu artinya ya meskipun ini ditarget oleh policy, nanti mau tidak mau yang menjalankan adalah desa. Jadi artinya desa tidak hanya ditarget oleh pelatihan, oleh proyek dan sebagainya, tetapi desa harus menjadi subjek yang menggerakkan semua itu, menggerakkan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Sehingga baik dari sisi peran lurah atau kepala desa melayani rakyat maupun memakmurkan rakyat ini yang saya kira menjadi kunci. Jangan sampai kita ini pendekatannya hanya target, ya, seperti yang sudah-sudah, yang proyek dari atas, itu hanya menghasilkan kesia-siaan. Tetapi kalau yang subjek desa ini ya saya kira itu akan menjadi landasan yang kokoh, dan karena itu ini soal ini ya saya ingin mengatakan ada pendekatan budaya, ada cipta rasa karya karsa yang memang harus hadir oleh subjek desa itu, dan juga kita kemas dengan pendekatan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya. Pemerintahan dalam arti yang sebenarnya ini adalah berpangkal dari politik berujung pada ekonomi, berpangkal dari kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ini mengalir, ada kehendak politik, ada koridor hukum, ada dukungan administrasi, manajemen, dan teknologi, dan kemudian ada manfaat ekonomi berupa kemakmuran. Kalau di sini namanya daulat, di sana namanya kemakmuran. Kedaulatan politik, kemakmuran ekonomi. Ini saya kira menjadi satu tarikan nafas, dan dua poin yang mau saya sampaikan di dalam pendekatan budaya maupun politik, maupun pemerintahan, mohon maaf, itu pertama adalah kepentingan masyarakat setempat. Ini yang harus dihadirkan. Boleh kita berbicara tentang kemiskinan, tentang stunting dan sebagainya, tetapi ini menjadi satu sampiran atau satu tugas yang memang harus dijalankan, tugas dari atas, tetapi yang jauh lebih penting adalah kepentingan masyarakat setempat. Kepentingan masyarakat setempat itu berbicara tentang kehidupan sosial, kehidupan budaya, kehidupan ekonomi dan ekologi. Ya, ini yang terus-menerus saya katakan bahwa ya desa itu urusannya ke sana. Kalau nanti dia diserai tugas-tugas dari atas, termasuk tugas pendataan, pasti yang kepentingan masyarakat ini akan terbengkelai. Sehingga konsep hidup, kehidupan, dan penghidupan itu ya jadi hambar, tidak akan terjadi apa-apa. Yang kemudian yang kedua yang saya tekankan pada video kali ini ya, semua itu kalau kita berbicara desa sebagai subjek untuk reformasi, maka kehendak lurah, kehendak kepala desa. Ini nomor satu ini. Jadi artinya sekalipun kita itu ngomong panjang lebar, ngomong tentang target-target tentang objek, tetapi kalau si subjek kehendak ini tidak muncul, ya kehendak ini sama dengan karep ya, ya akan terjadi dengan baik. Dan memang kalau kita lihat di lapangan ini ada beberapa variasi ya. Yang pertama, ada sejumlah kepala desa yang punya karep tapi tidak punya kehendak tapi tidak tepat. Jadi misalnya kehendak untuk membuat desa digital. Ya, ini sudah saya kritik ya. Saya jangan sampai kepala desa itu menjadi pejabat digital. Kalau yang digital itu ya, itu wah, itu gengsi, itu pertunjukan. Atau yang sering saya katakan pada mereka, ya digitalisasi itu sebagai supporting system yang harus dijalankan, tapi jangan sampai dia menjadi platform atau menjadi backbone. Kalau dia menjadi backbone, menjadi platform, maka yang terjadi itu hanya hasrat, gengsi, dan pertunjukan. Dan secara esensial yang namanya digital atau pemerintah digital ini belum tentu berguna untuk masyarakat. Jadi kalau kita ngomong air, ngomong pupuk, ngomong irigasi, itu kan nggak bisa dijawab dengan digitalisasi. Nah karena itu saya selalu mendorong bagaimana kepala desa itu selalu menjadi pejabat politik yang terus-menerus bergulat, bergelut dengan hajat hidup orang banyak, dengan rakyat ya. Jadi itu sebenarnya yang paling utama. Denyut kehidupan rakyat ini yang lebih utama, lebih terkemuka. Juga ada ini ya, maksud saya yang kedua, ada banyak kepala desa yang nggak punya karep, tidak punya kehendak. Nah ini yang saya sebut sebagai kepala desa konservatif ini. Jadi ya rutinitas yang rutin, kalau kerja
biasanya hanya ngurus jenazah yang ngurus jenazah terus ya, buka acara ya buka acara terus ya, atau hanya semacam silaturahmi terus-menerus membangun kemasyarakatan, tetapi aspek pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan ini kurang diperhatikan dengan baik. Jadi ini yang harus menjadi perhatian ya. Jadi bagaimana kehendak kepala desa ini harus dikonekkan dengan cita-cita reformasi kelurahan, terutama yang terkait dengan kehidupan dan penghidupan. Kalau sebagian besar ini lurah daerah istimewa Yogyakarta ini memang tidak punya kehendak yang progresif. Ini yang harus menjadi perhatian, dan cara untuk melakukan itu ya kita harus banyak berdiskusi. Ada jagongan kalurahan yang ini sudah dirintis, dijalankan oleh Kanjeng Yudonegoro gitu ya. Ini perlu kita isi. Kalau melalui pertemuan formal, apalagi pelatihan itu ya masuk sini keluar sini, jadi tidak membekas, tidak mengkristal di dalam kepala yang bisa menumbuhkan nalar dan naluri gitu ya. Jadi artinya ini perlu digugah. Kepala desa yang tidak punya karep, lurah yang tidak punya kehendak, lurah yang tidak punya naluri dengan baik, itu perlu digugah dengan berbagai cara. Kemudian yang ketiga, memang ada lurah yang punya kehendak, punya karep untuk selalu progresif ya. Meskipun ada banyak tantangan, termasuk tantangan aturan-aturan dari atas yang tidak sesuai dengan konteks lokal, dengan kepentingan lokal gitu. Nah karena itu ini menjadi pintu pertama soal kehendak, soal karep kepala desa ini. Sekali lagi ini bisa kita bangun dengan berbagai cara, dan proses belajar di setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru itu ya, itu bagian dari peradaban. Dan oleh karena itu saya juga ingin mengatakan seperti yang pernah disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa kita bekerja di pemerintahan itu juga kerja peradaban. Jadi tidak hanya sekedar menjalankan aturan, menjalankan tugas, menghitung angka, menghitung uang dan sebagainya, tapi kerja peradaban menuju manusia yang adil dan beradab.